Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya? Pada sehat semua kan? Nah, pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 5 akan membahas tentang faktor alat pendidikan. Simak ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ibunda Dr. Afrul Fadilah Daulay MA selaku dosen mata kuliah dasar-dasar pendidikan, dan yang terhormat rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi PAI 3 yang berbahagia sekalian. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Ia telah memberikan kita hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat melakukan kegiatan perkuliahan pada hari ini. Salawat bertangkaikan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir kemudian kelak. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizwan. Saya di sini berperan sebagai moderator. Adapun kelompok anggota 5, yaitu yang pertama ialah Saudari Rizka Amelia sebagai pemateri pertama, dan Saudari Rosnaida sebagai pemateri kedua, lalu Saudari Putri Ajari sebagai pemateri ketiga, kemudian Saudari Rafika sebagai pemateri keempat, dan Saudari Siti Zahra sebagai pemateri terakhir. Baiklah, adapun topik yang akan kami bahas pada diskusi kali ini ialah faktor alat pendidikan. Baiklah, masuklah kita ke sesi selanjutnya, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Marilah kita simak dan dengarkan bersama-sama. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian alat dan media pendidikan. Mengenai pengertian alat pendidikan, para ahli memiliki pandangan yang berbeda-beda, yaitu menurut Sutari Imam Barnadib bahwa alat pendidikan adalah suatu tindakan, perbuatan, atau situasi atau benda yang dapat dengan sengaja diadakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Namun, batasan alat pendidikan yang dikemukakan oleh banyak ahli pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan. Sedangkan pengertian media pendidikan menurut Zaki Hadrajat, media pendidikan atau pembelajaran adalah suatu benda yang dapat diindra, khususnya penglihatan dan pendengaran, baik yang terdapat di dalam maupun di luar kelas, yang digunakan sebagai alat bantu penghubung atau media komunikasi dalam proses interaksi belajar mengajar untuk meningkatkan efektivitas hasil belajar siswa. Sedangkan menurut Munawir dan Bashiruddin Usman dalam bukunya yang berjudul Media Pembelajaran menjelaskan bahwa media merupakan suatu yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya. Bila media adalah sumber belajar, maka secara luas media dapat diartikan dengan manusia, benda, ataupun peristiwa yang memungkinkan anak didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan. Fungsi media pendidikan adalah menciptakan interaksi langsung dan tak langsung sumber pesan guru, media, dan siswa untuk membantu mengatasi berbagai hambatan-hambatan dalam proses belajar mengajar sehingga proses komunikasi akan berhasil. Media memiliki kedudukan penting dalam pencapaian tujuan pendidikan, hendaknya mengadakan studi secara mendalam tentang masalah ini. Di samping membangkitkan motivasi dan minat siswa, media pembelajaran juga dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman dan pemadatan informasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa media adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran demi tercapainya tujuan pendidikan umum dan tujuan pembelajaran. Alat merupakan perencanaan pelaksanaan pendidikan. Pendidikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, yaitu Muharram A menyatakan bahwa alat pendidikan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk kegiatan pendidikan, baik berbentuk material maupun non-material. Indra Kusuma menyatakan bahwa alat pendidikan berupa perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan
yang secara konkret dan tegas dilaksanakan guna menjaga agar proses pendidikan bisa berjalan dengan lancar dan berhasil. Ahmadi menyatakan bahwa alat pendidikan adalah hal yang tidak saja membuat kondisi-kondisi yang memungkinkan terlaksananya pekerjaan mendidik, tetapi alat pendidikan itu telah mewujudkan diri sebagai perbuatan atau situasi. Dengan perbuatan dan situasi yang dicita-citakan dengan tegas dapat mencapai tujuan pendidikan. Jadi secara umum, alat pendidikan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Dan secara khusus, alat pendidikan merupakan faktor pendidikan yang sengaja dibuat dan digunakan demi pencapaian tujuan pendidikan tertentu. Prinsip-prinsip pemilihan dan penggunaan media pembelajaran. Dr. Andes Sudirman N. dalam Saiful Bahri mengemukakan beberapa prinsip pemilihan media pembelajaran yang dibagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama, tujuan pemilihan. Memilih media yang akan digunakan harus berdasarkan maksud dan tujuan pemilihan yang jelas. Yang kedua, karakteristik media pembelajaran. Memahami karakteristik berbagai media pembelajaran merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki guru dalam kaitannya dengan keterampilan pemilihan media pembelajaran. Yang ketiga, alternatif pilihan. Dalam proses belajar mengajar, dibutuhkan variasi yang beragam dalam menggunakan media pembelajaran, sehingga ada alternatif pilihan dalam menggunakan media pembelajaran. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, media pembelajaran yang digunakan masih sederhana, berbeda dengan pembelajaran sekarang yang umumnya sudah menggunakan media teknologi yang serba canggih. Akan tetapi, media pembelajaran yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam pembelajaran masa sekarang. Media pembelajaran juga harus bisa menghasilkan interaksi yang padu antara guru dan murid. Bagi seorang guru, karena memandang media pendidikan sebagai alat bantu utama untuk menunjang keberhasilan mengajar dan memperkembangkan metode-metode yang dipakainya. Metode pembelajaran yang diambil oleh Rasulullah SAW adalah metode pembelajaran aktif. Adapun beberapa metode pembelajaran aktif yang dilakukan Rasulullah adalah yang pertama, pembelajaran dengan praktis secara langsung. Dalam ilmu-ilmu yang pengajaran dan penyampaiannya membutuhkan praktik, Rasulullah SAW selalu melakukannya dengan memberi contoh langsung. Pengaruhnya lebih besar dan ilustrasinya lebih menancap, lebih kuat di hati dan memori siswa, sebab dia tahu secara langsung mempraktikannya dan lebih termotivasi untuk melakukannya. Yang kedua, metode pembelajaran gradual. Di antara metode mengajar yang diterapkan Rasulullah SAW adalah beliau sangat memperhatikan skala prioritas dan mengajarkannya tidak langsung sekaligus, tetapi berangsur-angsur, sedikit demi sedikit dan pelan-pelan. Hal ini bertujuan agar lebih mudah dipahami dan menancap lebih kuat dalam ingatan. Salah satu sahabat Rasulullah SAW. Yang ketiga, dialog dan tanya jawab. Salah satu yang menonjol dari metode Rasulullah SAW adalah beliau mengajar kerap kali mengajar dengan cara berdialog dan tanya jawab. Dialog sangat membantu sekali dalam membuka kebutuhan otak dan kebekuan berpikir. Hubungan alat dengan tujuan pendidikan. Alat dengan tujuan pendidikan mempunyai hubungan yang sangat kuat karena alat pendidikan berperan penting dalam proses belajar mengajar untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang sesuai dengan yang diharapkan. Sebaliknya, alat pendidikan non-material adalah berupa suatu tindakan dan perbuatan atau situasi yang sengaja dilakukan untuk membantu pencapaian tujuan pendidikan. Ada 4 aspek yang harus diperhatikan dalam memilih dan menggunakan alat pendidikan, yaitu: yang pertama, tujuan pendidikan yang hendak dicapai.
Yang kedua, memperhitungkan pendidik dan anak didik. Yang ketiga, pendidik yang akan menggunakannya. Dan yang keempat, anak didik yang akan dikenal tindakan. Adapun syarat menggunakan alat pendidikan yaitu, yang pertama, perlindungan yang didasarkan kasih sayang pendidik untuk melindungi anak didik. Yang kedua, kesepahaman antara anak didik dan pendidiknya. Yang ketiga, asimilasi konfirmasi atau kesamaan pemikiran dan perbuatan. Yang keempat, perasaan bersatu menjadi dasar bagi hubungan sosial antara pendidik dan anak didik. Yang kelima, berdiri sendiri agar anak menjadi lebih dewasa dan mampu berdiri sendiri. Macam-macam alat pendidikan. Menurut Imam Sutari, Imam Bernadib membagi alat pendidikan ke dalam fisik dan non-fisik, yaitu A. Fisik, suatu perangkat yang biasa diubah menjadi perangkat lunak atau software. Sebagai contohnya ialah sebuah pita, tapi dapat diubah menjadi rekaman dari mata kuliah tertentu. Dari benda menjadi perangkat lunak. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan sesuai perkembangan zaman, akan berkembang pula teknologi pendidikan. Kemajuan yang dicapai oleh manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi membuat ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri berkembang semakin pesat. Dalam rangka kegiatan pendidikan, ada beberapa alat yang dapat digunakan, mulai dari yang paling sederhana sampai kepada yang canggih. Beberapa alat pendidikan yang berupa benda tersebut adalah A. Papan tulis. Papan tulis digunakan hampir di setiap ruang kelas. Papan tulis biasanya terbuat dari papan biasa, triplex, atau slide. Papan tulis sangat baik untuk membuat tulisan, gambar grafik, dan sebagainya. Di sekolah-sekolah tradisional, papan tulis biasanya dipakai secara penuh. Akan tetapi, di sekolah-sekolah modern, di mana media teknologi cukup bervariasi, papan tulis biasanya digunakan secara terbatas. Buletin, board, dan display. Alat ini biasanya dibuat secara khusus dan digunakan untuk mempertontonkan pekerjaan siswa, gambar-gambar, badan, poster, atau objek berdimensi lainnya. C. Gambar, ilustrasi, fotografi. Gambar ini tidak diproyeksikan, terdapat di sekitar kita, dan relatif mudah diperoleh untuk ditunjukkan kepada anak. Gambar ilustrasi fotografi yang berwarna lebih menarik. Arti dari sebuah gambar ditentukan oleh persepsi masing-masing. D. Peta dan globe. Peta adalah penyajian visual dari muka bumi. Globe adalah bola bumi atau model. Peta dan globe berbeda secara gradual, akan tetapi saling melengkapi. E. Buku pelajaran dan lain-lain. Buku pelajaran merupakan alat pelajaran yang paling populer dan banyak digunakan di tengah-tengah penggunaan alat pelajaran lainnya. D. Non-fisik. Alat-alat yang dapat digolongkan ke dalam fisik adalah situasi atau suasana yang timbul dengan sendirinya atau diciptakan, yang diharapkan mampu memperlancar proses pendidikan. Hal-hal tersebut ditunjukkan pada lingkungan sekolah atau suasana yang kondusif untuk belajar mengajar, dapat disebut sebagai alat pendidikan yang bersifat non-fisik. Adapun jenis alat pendidikan menurut Al-Ghazali yang dikutip oleh Zainuddin terbagi atas dua, yaitu alat pendidikan preventif seperti anjuran, perintah, larangan, dan disiplin. Sedangkan alat pendidikan representatif
peringatan, teguran, sindiran, ganjaran, dan hukuman. Pada dasarnya, jenis alat pendidikan menurut Al-Ghazali telah dipopulerkan oleh para ahli lainnya. Baiklah, adapun kesimpulan dari presentasi kami adalah pada dasarnya alat atau media pendidikan itu adalah segala sesuatu yang digunakan untuk membantu kelancaran proses pendidikan, baik media sebagai metode maupun media sebagai sarana. Media pendidikan adalah alat atau metode dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara pendidik dan anak didik dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Karena bidang ini telah berkembang sedemikian rupa berkat kemajuan ilmu dan teknologi dan perubahan sikap masyarakat, maka bidang ini telah ditafsirkan secara lebih luas dan mempunyai fungsi yang lebih luas pula, sama memiliki nilai yang sangat penting dalam dunia pendidikan di sekolah. Fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat serta mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh pendidikan. Nah, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Apabila ada kata-kata kami yang salah, mohonlah kami dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.